Namo Buddhaya, Sukhi Hontu. Berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Buddha bersama saya, Ibu Kuntari. Masih dalam pembahasan tentang puja dan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang agama Buddha dan tradisi. Agama dan tradisi, mana yang lebih dulu ada? Banyak orang yang salah kaprah dalam menyikapi antara agama dengan tradisi. Bingung mana yang agama dan mana yang tradisi, menganggapnya sama padahal beda. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian nanti mampu membedakan antara agama dengan tradisi. Sudah siap belajar? Mari kita kosongkan gelas pengetahuan kita dan mengisinya dengan pengetahuan baru. Mari kita mulai. Menghormat Buddha Rupang. Umat Buddha menyembah berhala? No. Jika menyembah berhala diartikan sebagai meminta-minta rezeki, keselamatan, kesuksesan, itu adalah pemahaman yang salah. Yang benar, patung Buddha atau Buddha Rupang adalah simbol atau lambang, identitas dan juga objek penghormatan umat Buddha kepada guru agung yang telah mengajarkan kebenaran. Patung Buddha juga sebagai objek meditasi perenungan terhadap kebajikan-kebajikan Buddha atau sifat luhur Buddha, bukan untuk meminta uang, apalagi meminta jodoh. Puja Bakti. Puja adalah tradisi paling awal dalam Buddhisme. Puja sudah ada sejak zaman Buddha Gotama masih hidup. Setiap bulan gelap dan bulan terang atau purnama atau Cheichabgo, para biku berkumpul untuk mendengarkan dharma dari Sang Buddha. Tradisi ini terus dilaksanakan sampai sekarang. Ketika Buddha sudah tidak ada, umat Buddha dan juga para biku berkumpul mengucapkan kembali khotbah-khotbah Buddha dan ajaran Buddha yang lain yang dikenal sebagai puja bakti. Tidak hanya 2 kali dalam sebulan, tapi bisa 4 kali atau bahkan setiap hari. Pradaksina. Selain Anjali dan Namaskara, pradaksina cukup populer dilakukan oleh umat Buddha. Pradaksina adalah menghormat dengan cara mengelilingi objek searah jarum jam. Biasanya dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi juga boleh lebih. Objek yang dihormati biasanya ada candi, stupa, Buddha Rupang, kemudian wihara, pohon bodhi atau objek yang lainnya. Melakukan persembahan amisa puja. Tradisi ini sangat populer dalam agama Buddha. Mempersembahkan lilin, dupa, bunga, air, buah-buahan dan lain-lain di altar Buddha sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada guru, sekaligus sebagai objek perenungan. Lilin melambangkan cahaya penerangan atau pencerahan. Dupa melambangkan harumnya kebajikan. Air melambangkan kesucian dan sifat rendah hati. Bunga melambangkan ketidakkekalan. Buah-buahan sebagai lambang hasil dari perbuatan baik. Namun perlu diingat, cara penghormatan tertinggi dan terbaik kepada Buddha bukan dengan amisa puja, tetapi dengan pati-pati puja, yaitu mempraktikkan ajaran Buddha. Pindapata. Pindapata juga merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Buddha masih hidup. Setiap pagi Buddha dan juga para siswanya yaitu para biku akan berjalan berkeliling untuk menerima persembahan makanan dari para umat berumah tangga. Makanan yang diperoleh dari hasil pindapata dibagikan dengan biku lain dan makan bersama-sama. Setelah berjalan berkeliling, kaki akan menjadi kotor sehingga ada tradisi mencuci kaki dengan air bunga kepada para biku yang telah selesai berpindapata. Ingat ya, saat mempersembahkan makanan kepada para biku harus dengan sikap hormat seperti kita mempersembahkan kepada Buddha. Dharma Yatra. Dharma Yatra adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan kehidupan Buddha atau yang berkaitan dengan perkembangan ajaran Buddha.
Ada 4 tempat Dharma Yatra, yaitu tempat kelahiran Siddhartha di Lumbini atau Ruminde, tempat mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya, kemudian tempat pembabaran Dharma pertama kali di Benares atau Varanasi, dan tempat parinibbana Buddha di Kusinara. Selain 4 tempat tersebut, kita juga bisa berdharma yatra di tempat-tempat yang berhubungan dengan ajaran Buddha seperti candi-candi. Di Indonesia ada banyak candi. Kalian sudah mengunjungi candi mana saja? Ulambana dan Patidana. Buddha mengajarkan untuk hormat kepada leluhur. Cara penghormatan ini berkembang menjadi berbagai macam cara. Namun inti utamanya adalah pelimpahan jasa. Untuk dapat memberikan pelimpahan jasa, kita harus melakukan perbuatan baik, misalnya berdana. Yifo, memandikan rupang Buddha atau patung Buddha kecil yang biasanya dilakukan dalam ritual perayaan Waisak sebagai salah satu cara untuk memperingati kelahiran Siddhartha yang kelak menjadi Buddha. Memandikan Buddha bermakna membersihkan kekotoran batin yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga dapat mencapai pencerahan sebagaimana yang dicapai oleh Bodhisattva Siddhartha. Mandi Buddha membersihkan loba, dosa, dan moha. Memasang bendera Buddhis. Warna biru melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kesucian, dan jingga atau orange melambangkan semangat. Bendera Buddhis dirancang oleh J.R. de Silva dan Kolonel Henry S. Olcott pada tahun 1800-an. Memasang bendera Buddhis biasanya dilakukan pada saat perayaan hari raya, misalnya Hari Raya Waisak. Vegetarian. Dalam tradisi Mahayana Tiongkok, vegetarian dilakukan sebagai praktek cinta kasih, tidak membunuh atau menyebabkan pembunuhan makhluk lain sebagai makanan. Sedangkan dalam tradisi Buddhisme Selatan, yaitu India, Thailand, Tibet, dan sekitarnya, tidak mewajibkan untuk praktek vegetarian. Namun mengikuti jejak Buddha untuk hanya makan daging 3 bersih, yaitu tidak boleh membunuh, tidak boleh mendengar sewaktu dibunuh, dan tidak boleh menyuruh orang lain untuk membunuh. Mempraktikkan vegetarian adalah praktik yang baik, tetapi tidak perlu menjadi sombong dan merasa lebih suci dari yang tidak praktik vegetarian. Merayakan Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru Imlek adalah akulturasi dari tradisi Tionghoa. Tradisi ini bukan dari agama Buddha, tetapi tidak dilarang untuk dilakukan, asalkan tidak ada pelanggaran-pelanggaran sila dalam pelaksanaan perayaan tersebut. Tidak boleh ada pembunuhan makhluk apapun untuk persembahan, pengambilan barang yang tidak diberikan, tindakan asusila, kebohongan, dan minum-minuman keras. Sedekah bumi. Sedekah bumi banyak dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Sedekah bumi mirip dengan Amisa Puja. Bedanya sedekah bumi dipersembahkan sebagai tanda syukur kepada alam semesta, yaitu tanah, air atau laut, dan udara. Ini adalah cara manusia harmonis kepada alam semesta yang telah memberinya kebahagiaan dalam kehidupan. Bakar uang arwah. Ini adalah tradisi Tionghoa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang biasanya dilakukan pada saat Cengbeng atau Qingming. Dengan membakar uang palsu, kendaraan palsu, rumah-rumahan, diharapkan leluhur mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tradisi ini tidak merugikan orang lain ya, tetapi perlu dikaji lagi sisi manfaatnya. Fangsen. Fangsen berasal dari bahasa Mandarin. Fang berarti melepas, Seng berarti makhluk hidup. Tradisi ini erat kaitannya dengan Mahayana Tiongkok. Prinsip Fangsen adalah welas asih, membebaskan makhluk yang terkurung atau yang terancam hidupnya dari kematian. Namun hati-hati, saat Fangsen jangan sampai malah merusak ekosistem.
Nah, setelah menonton tayangan tadi, apakah kalian sudah dapat membedakan mana yang agama dan mana yang tradisi? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, coba jawab pertanyaan berikut ini. Dari list berikut ini, manakah yang merupakan agama dan mana yang tradisi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ajaran Buddha toleran terhadap tradisi dan adat istiadat, asalkan tidak membahayakan kesejahteraan orang lain. Buddha mengajarkan agar tidak mempercayai sesuatu hanya karena berdasarkan tradisi atau adat. Upacara dan ritual merupakan suatu ornamen atau dekorasi untuk memperindah suatu agama, agar lebih menarik masyarakat tentunya. Menurut Buddha, seseorang tidak boleh melekat pada praktik-praktik seperti itu untuk perkembangan spiritual dan kemurnian mentalnya. Seseorang hendaknya tidak melanggar ajaran agama universal, dalam hal ini Pancasila Buddhis, untuk mengikuti tradisi tertentu. Dalam Kalamasutra, Buddha menyatakan, engkau harus mencoba tradisi tersebut dan menguji sepenuhnya. Jika tradisi itu masuk akal dan mendatangkan kebahagiaan bagimu dan kesejahteraan bagi orang lain, maka kita dapat menerima dan mempraktikkan tradisi dan adat tersebut. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang agama Buddha dan tradisi. Semoga membawa pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Buddha dan menjadikan diri kita ini lebih baik dalam praktik-praktik kebajikan setiap hari. Sampai sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugyantu, Namo Buddhaya.